Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihati NIM 168 dari PGMI semester 6 IAIN Kudus. Mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Elia Umihani MPDI. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental, sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun. Mereka berada pada masa Golden Age, periode kepekaan, penjelajahan, bertanya, meniru, dan kreatif. Ada beberapa karakteristik anak usia dini. Yang pertama, unik, masa potensial, ceroboh, spontan, aktif, bersifat egosentris, ingatan kuat, berjiwa petualang, mudah frustasi, imajinasi, dan rentang perhatian yang pendek. Perkembangan emosi anak usia dini. Emosi merupakan ekspresi perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang, baik bersifat positif ataupun negatif. Perkembangan emosi merupakan suatu perubahan kualitas pada perasaan hati seorang individu. Ada beberapa karakteristik dari emosi anak. Yang pertama, emosi mereka sangat kuat. Yang kedua, emosi seringkali tampak karena mereka tidak mampu menahan emosinya. Yang ketiga, emosi bersifat sementara, misalnya yang tadinya marah kemudian tersenyum. Yang keempat, reaksi emosi mencerminkan individualitas. Yang kelima, emosi berubah ketentuannya. Yang terakhir, emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama, keadaan individu. Yang kedua, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Yang ketiga, dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan. Implikasi perkembangan emosi dalam pendidikan. Sebaiknya guru lebih dekat dengan peserta didik, lebih terampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Guru sebaiknya bersifat objektif, bertindak sesuai kadar dan tingkatan ekspresi yang ditampilkan anak. Perkembangan sosial anak usia dini. Sosial merupakan upaya pengenalan anak terhadap orang lain yang ada di luar dirinya dan lingkungannya. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Karakteristik sosial anak usia dini. Yang pertama, bersifat egosentrik naif. Yang kedua, mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif. Yang ketiga, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir-hampir tidak terpisahkan sebagai suatu totalitas. Yang terakhir adalah sikap hidup yang fisiognomis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya dari berbagai usia dan latar belakang. Yang kedua, adanya minat dan motivasi untuk bergaul. Yang ketiga, adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang biasanya menjadi modal bagi anak. Yang terakhir, adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki oleh anak. Implikasi perkembangan sosial dalam pendidikan. Yang pertama,
mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas. Yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. Yang terakhir, mengembangkan program mediasi teman sebaya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan fisik anak usia dini. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan fisik anak ditandai juga dengan berkembangnya perkembangan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Karakteristik perkembangan fisik anak usia dini. Yang pertama, mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik. Yang kedua, ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Yang ketiga, ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Perkembangan fisik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik, faktor pola asuh orang tua, faktor gizi, dan lain sebagainya. Implikasi perkembangan fisik dalam pendidikan. Guru dapat berpenampilan menarik serta menunjukkan sikap berwibawa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.